warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Dewi Jayanti, salah satu mahasiswi dari program studi Hukum Keluarga 3 Fakultas Syariah UINSI Samarinda. Kali ini saya ingin menyampaikan mengenai tugas UTS dari mata kuliah Peradilan Anak yang diampu langsung oleh Ibu Dr. Hajah Siti Aisyah SPD SH MMMH. Baik, langsung saja masuk ke dalam materinya, yaitu tentang pertanggungjawaban pidana. Berbicara mengenai pertanggungjawaban pidana, maka tidak lepas dari tindak pidana atau hukum pidana. Hukum pidana itu sendiri adalah keseluruhan peraturan yang isinya menunjukkan peristiwa pidana yang disertai dengan ancaman hukuman pada penyelenggaranya. Adapun unsur-unsur dalam hukum pidana yang penting yaitu yang pertama unsur subjektif. Orang atau pelaku, di mana pelaku tersebut harus memenuhi syarat. Syarat yang pertama yaitu bertanggung jawab dalam hukum pidana. Ada orang yang hanya bertanggung jawab sebagian karena penyakit yang dideritanya, sehingga orang-orang tersebut hanya dapat bertanggung jawab sebagian saja. Misalnya penyakit kleptomani. Penyakit ini biasanya seperti suka mencuri dan ia tidak menyadari bahwa perbuatan tersebut dilarang dalam undang-undang. Tindakan kleptoman dilakukan semata-mata karena penyakitnya. Ia tidak dapat dipertanggungjawabkan atas pencurian yang dilakukan, tetapi ia hanya dimintai pertanggungjawaban bila membunuh, memperkosa, atau tindakan lainnya. Kemudian yang kedua, tidak ada alasan pemaaf. Seseorang yang melakukan tindak pidana namun karena alasan tertentu, maka perbuatan tersebut dapat dimaafkan. Alasan-alasan tersebut diantaranya yang pertama, gila, belum dewasa atau belum cukup umur, di bawah pengampuan. Perbuatan seseorang yang memenuhi salah satu alasan tersebut, maka dapat dimaafkan. Apabila anak melakukan tindak pidana karena ketidakcakapannya secara emosional, tentu akan diperlakukan sama apabila melihat dari tindak pidana yang dilakukannya. Namun, apabila dalam konteks unsur tindak pidana pada alasan pemaaf, maka harus dipertimbangkan model atau bentuk bertanggung jawabnya anak atas tindak pidana yang telah dilakukannya. Tindak pidana perlu dikenakan adalah tindakan tata tertib yang dapat diberikan negara, antara lain yang pertama tetap menjalani pidana dengan ketentuan pidananya adalah maksimal 1/3 pidana pokok yang diancamkan kepadanya. Kemudian yang kedua dimasukkan ke dalam lembaga pemasyarakatan anak. Kemudian yang ketiga dimasukkan dalam panti sosial, panti rehabilitasi anak, dan yang keempat dikembalikan kepada orang tua untuk dididik kembali. Kemudian yang kedua unsur objektif. Perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tersebut harus memenuhi syarat-syarat tertentu, yakni syarat pertama yaitu memenuhi unsur-unsur syarat dalam undang-undang bahwa perbuatan tersebut merupakan dilarang oleh undang-undang. Kemudian yang kedua, perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang melawan hukum. Yang ketiga, tidak ada alasan pembenar. Artinya, walaupun suatu perbuatan yang dilakukan oleh pelaku itu memenuhi unsur-unsur dalam undang-undang dan perbuatan tersebut melawan hukum, namun jika ada alasan pembenar, maka perbuatan tersebut bukan perbuatan pidana. Adapun yang termasuk alasan pembenar adalah perintah undang-undang atau jabatan, overmatch, dan daya paksa atau keadaan darurat. Baiklah, berikutnya yaitu tentang pengertian pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif dalam tindak pidana dan secara subjektif seseorang telah memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi pidana. Kemudian, pasti teman-teman sekalian bertanya, apa sih yang menjadi tujuan daripada pertanggungjawaban pidana? Tujuan adanya pertanggungjawaban pidana ini adalah untuk menentukan apakah seseorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak. Dengan kata lain, apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. Dalam pasal 7 mengenai kewajiban diversi dikatakan bahwa yang pertama, pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi. Yang kedua, pada
ayat 1 ada 2 hal tindak pidana yang dilakukan, yaitu yang pertama diancam pidana penjara di bawah 7 tahun dan yang kedua bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana telah mengatur tentang diversi yang berfungsi agar anak yang berhadapan dengan hukum tidak terstigmatisasi akibat proses peradilan yang harus dijalaninya. Pelaksanaan diversi ini merupakan upaya untuk menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan si anak atas keterlibatannya dalam sistem peradilan pidana. Pelaksanaan diversi oleh aparat penegak hukum didasari oleh kewenangan aparat penegak hukum yang disebut discretion atau dalam bahasa Indonesia diskresi. Penerapan diversi bentuk peradilan formal yang ada lebih mengutamakan pemberian perlindungan bagi anak dari tindakan pemenjaraan. Pada dasarnya, pelaksanaan kebijakan diversi dapat dilakukan di semua tingkat peradilan maupun mulai dari masyarakat sebelum terjadi tindak pidana dengan melakukan pencegahan. Sehingga, jika anak melakukan pelanggaran, maka tidak perlu diproses hukum di kepolisian. Prinsip utama pelaksanaan konsep diversi ini yaitu tindakan persuasif atau pendekatan non-penal dan memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memperbaiki kesalahannya. Diversi berupa memberikan keadilan pada kasus anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana dan proses hukum oleh aparat penegak hukum. Yang kedua, keadilan tersebut dipaparkan melalui sebuah penelitian terhadap keadaan dan situasi untuk memperoleh sanksi atau tindakan yang tepat. 3 jenis pelaksanaan program diversi. Yang pertama yaitu pelaksanaan kontrol secara sosial. Pelaku menerima tanggung jawab atas perbuatannya dan tidak diharapkan adanya kesempatan kedua kali bagi pelaku oleh masyarakat. Yang kedua, pelaku sosial oleh masyarakat terhadap pelaku. Yang ketiga, menuju proses restoratif justice atau perundingan. Kemudian bentuk pertanggungjawaban anak yang melakukan tindak pidana mendapatkan perhatian yang serius dengan konsep diversi yang telah dikomodir dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Selain itu, perlu pula dikenalkan mengenai konsep restoratif justice sebagai bentuk kebertanggungjawaban para pihak dalam penyelesaian kasus tindak pidana anak. Adapun yang menjadi tujuan upaya dilakukannya diversi, yang pertama untuk menghindari anak dari penahanan, yang kedua untuk menghindari cap atau label anak sebagai penjahat, yang ketiga untuk mencegah pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh anak, yang keempat agar anak bertanggung jawab atas perbuatannya, yang kelima untuk melakukan intervensi-intervensi yang diperlukan bagi korban dan anak tanpa harus melalui proses formal, menghindari anak mengikuti proses sistem peradilan. Yang keenam, menjauhkan anak dari pengaruh dan implikasi negatif dari proses peradilan. Selanjutnya, konsep diversi dapat menjadi bentuk restoratif justice jika yang pertama mendorong anak untuk bertanggung jawab atas perbuatannya, yang kedua memberikan kesempatan bagi anak untuk mengganti kesalahan yang dilakukan dengan berbuat kebaikan kepada si korban. Kemudian yang ketiga memberikan kesempatan bagi si korban untuk ikut serta dalam proses, dan yang keempat memberikan kesempatan bagi anak untuk dapat mempertahankan hubungan dengan keluarga. Yang kelima memberikan kesempatan bagi rekonsiliasi dan penyembuhan dalam masyarakat yang dirugikan oleh tindak pidana. Kemudian tentang syarat diversi. Syarat diversi di sini ada 3. Yang pertama, dilakukan pada tindak pidana yang diancam pidana di bawah 7 tahun. Yang kedua, bukan pengulangan tindak pidana. Yang ketiga, harus dengan persetujuan korban, kecuali pelanggaran piring, tindak pidana tanpa korban, dan kerugian korban tidak lebih dari upah minimum provinsi. Berikutnya tentang cara diversi. Diversi di sini ada 4 cara. Yang pertama, melalui musyawarah yang melibatkan terdakwa dan korban beserta orang tua atau walinya. Yang kedua, melibatkan PK Bapas dan pekerja sosial berdasarkan keadilan restoratif. Yang ketiga, melibatkan tenaga kerja sukarela dan masyarakat. Dan yang keempat, hakim bertindak sebagai fasilitator pada tingkat pengadilan. Bertalian dengan pertanggungjawaban yuridis terhadap anak di bawah umur setelah pasal 45, 46, dan 47 KUHP dicabut, KUHP masih belum juga mengatur secara jelas tentang kedewasaan anak.
Sebagai perbandingan bahwa dalam pasal 45, pasal 46, dan pasal 47 KUHP ditentukan bahwa anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana. Yang pertama, jika tindak pidana dilakukan oleh anak berusia 9 sampai dengan 13 tahun, disarankan kepada hakim untuk mengembalikan anak tersebut kepada orang tua atau walinya dengan tanpa pidana. Yang kedua, jika tindak pidana tersebut dilakukan oleh anak yang masih berusia 13 sampai dengan 15 tahun dan tindak pidananya masih dalam tingkat pelanggaran, maka hakim dapat memerintahkan supaya si tersalah diserahkan kepada pemerintah atau badan hukum swasta untuk dididik sampai berusia 18 tahun. Hal ini masuk ke dalam pasal 46 KUHP. Jika hakim menghukum si tersalah, maka maksimal hukuman utama dikurangi 1/3 jika perbuatannya diancam hukuman mati, maka dapat dijatuhi pidana selama-lamanya 15 tahun dan hukuman tambahan sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 10 KUHP huruf B angka 1 dan 3 tidak dijatuhkan. Baik teman-teman, itu tadi materi mengenai pertanggungjawaban pidana. Selanjutnya saya ingin memberikan informasi kepada teman-teman mengenai Universitas Islam satu-satunya di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, yaitu Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda atau yang kita sering kenal dengan UINSI Samarinda. Di UINSI ini kita tidak hanya mendalami ilmu umum saja, melainkan juga mendalami ilmu-ilmu agama dengan nilai-nilai moderasi beragama. Jadi tunggu apa lagi? Yuk daftarkan diri kamu dan jadilah bagian dari UINSI Samarinda. Baiklah, itu tadi beberapa informasi untuk kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Clearly not your forte, clearly don't be